Halo semuanya, selamat datang kembali di Blush Blazer. Kalau kalian lagi cari moisturizer tapi bingung harus pilih yang mana, atau bahkan udah coba beberapa produk tapi malah bikin jerawatan, video ini cocok banget buat kalian. Di video kali ini aku bakal bahas mulai dari apa itu moisturizer, fungsi moisturizer, cara memilih moisturizer sesuai jenis kulit, sampai honest review 5 moisturizer yang benar-benar sudah aku pakai sendiri. Tapi sebelum mulai, aku mau kasih disclaimer dulu ya. Semua review di video ini murni berdasarkan pengalaman pribadi aku. Kulit tiap orang itu berbeda-beda, jadi hasil yang aku alami belum tentu akan sama di kulit kalian. Bisa jadi produk yang kurang cocok di kulitku, justru sangat cocok di kulit kalian, begitu juga sebaliknya. Jadi, anggap video ini sebagai referensi, bukan patokan mutlak. Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Sebelum masuk ke review produknya, kita kenalan dulu nih sama moisturizer. Banyak orang yang masih menganggap moisturizer itu cuma untuk kulit kering. Padahal kenyataannya, semua jenis kulit tetap membutuhkan moisturizer, termasuk kulit berminyak dan kulit berjerawat. Moisturizer adalah produk skincare yang berfungsi untuk menambah sekaligus mengunci kadar air di lapisan kulit paling luar. Dengan begitu, kulit kalian bisa tetap terasa lembab, kenyal, dan skin barrier juga lebih terjaga. Biasanya, moisturizer digunakan setelah mencuci wajah dan menggunakan toner. Kalau di pagi hari, setelah moisturizer jangan lupa lanjutkan dengan sunscreen ya, supaya kulit kalian tetap terlindungi dari sinar matahari. Nah, di sini kita bahas kenapa sih moisturizer itu penting. Yang pertama, tentu aja untuk mengunci kelembapan kulit. Meskipun kulit kita berminyak, bukan berarti kadar airnya sudah cukup. Banyak orang yang kulitnya berminyak justru mengalami dehidrasi. Karena itu, moisturizer tetap dibutuhkan agar kadar air di kulit tetap seimbang. Fungsi kedua yaitu memperkuat skin barrier. Skin barrier bisa diibaratkan sebagai benteng pertahanan kulit. Kalau benteng ini rusak, kulit kalian akan lebih mudah mengalami iritasi, kemerahan, bahkan jerawat. Dengan moisturizer yang tepat, skin barrier bisa lebih terjaga. Untuk fungsi berikutnya, itu membuat kulit terasa lebih lembut dan kenyal. Kulit yang cukup kelembapannya biasanya akan terasa lebih halus dibandingkan kulit yang kering dan dehidrasi. Dan yang terakhir, moisturizer juga membantu proses regenerasi kulit sehingga proses pemulihan kulit bisa berjalan lebih baik. Oke, di sini bagian yang sering diabaikan. Banyak orang membeli moisturizer hanya karena viral, padahal belum tentu sesuai dengan jenis kulitnya. Kalau kulit kalian normal, biasanya cocok menggunakan tekstur gel, krim, atau lotion yang ringan. Kandungan seperti hyaluronic acid, ceramide, dan niacinamide bisa menjadi pilihan yang bagus. Kalau kulit kalian berminyak, pilih moisturizer yang teksturnya gel atau water based supaya terasa ringan dan tidak membuat wajah semakin berminyak. Sebaiknya hindari bahan yang terlalu berat atau mudah menyumbat pori. Selanjutnya, untuk kulit kering, pilih moisturizer yang lebih rich seperti krim atau balm. Kandungan seperti ceramide, glycerin, squalane, dan shea butter biasanya lebih membantu menjaga kelembapan kulit. Selanjutnya, untuk kulit berjerawat, sebaiknya gunakan moisturizer yang non-comedogenic, oil free, dan tetap ringan di kulit. Kandungan seperti niacinamide, centella asiatica, atau zinc cukup sering direkomendasikan. Selanjutnya, untuk kulit kombinasi, biasanya gel krim menjadi pilihan yang aman karena tidak terlalu berat tetapi tetap cukup melembabkan. Sedangkan untuk kulit sensitif, usahakan memilih formula yang sederhana, tanpa fragrance berlebihan,
dan memiliki kandungan yang menenangkan seperti centella, pantenol ataupun ceramide. Intinya jangan hanya ikut tren, sesuaikan produk dengan kondisi kulit masing-masing ya. Sekali lagi aku ingatkan, kondisi kulitku itu kombinasi sensitif dan berjerawat. Jadi semua penilaian ini berdasarkan pengalaman di kulitku sendiri loh ya. Yang pertama ada Acne Way. Dia ini teksturnya berupa gel dengan sensasi dingin saat diaplikasikan. Produk ini juga cukup cepat menyerap sehingga tidak meninggalkan rasa lengket. Kelebihannya menurutku memang ada di sensasi dinginnya yang terasa cukup menenangkan sih, apalagi setelah cuci muka. Sayangnya setelah aku gunakan beberapa waktu, aku nggak melihat perubahan yang signifikan di kulitku yang berjerawat. Yang aku rasakan itu justru kulitku terlihat sedikit lebih kusam dibanding sebelumnya. Jadi untuk pengalaman pribadiku sendiri sih, moisturizer ini belum memberikan hasil yang sesuai harapan. Tapi sekali lagi, bisa aja di kulit orang lain hasilnya berbeda loh ya. Selanjutnya ada Glad to Glow. Kalau dari teksturnya sebenarnya aku cukup suka. Teksturnya watery, ringan, dan cepat banget nyerap ke kulit. Awalnya aku pikir produk ini bakal cocok karena enak banget gitu dipakai ke kulit. Tapi ternyata setelah beberapa kali penggunaan malah muncul jerawat yang besar-besar dan meradang merah gitu di kulitku. Dari semua moisturizer yang aku coba, reaksi dari produk ini adalah yang paling berat sih di kulitku. Jadi meskipun teksturnya nyaman, sayangnya hasil akhirnya kurang cocok untuk kondisi kulitku sendiri ya. Selanjutnya, The Original. Dia teksturnya berupa gel yang sedikit lebih thick dibanding moisturizer sebelumnya. Tapi tetap mudah diratakan dan cepat meresap. Dari segi kelembapan menurutku sih cukup baik ya. Namun setelah pemakaian beberapa waktu, aku mulai lihat muncul jerawat-jerawat kecil di beberapa area wajah seperti pipi sama dagu sih kalau aku. Nah, untungnya sih nggak separah yang aku alami ketika menggunakan Glad to Glow ya. Jadi kalau dinilai secara keseluruhan, moisturizer ini masih cukup nyaman dipakai, tapi kurang cocok di kondisi kulitku karena memicu beruntusan atau jerawat-jerawat kecil gitu. Nah, ini moisturizer favoritku sampai sekarang. Teksturnya emang cukup thick, tapi cukup cepat menyerap. Yang paling aku rasakan ketika menggunakan produk ini tuh jerawatku mulai berkurang secara perlahan, dan bekas jerawatnya juga tuh terlihat agak memudar walaupun prosesnya lama ya. Ini emang aku harus menggunakannya secara rutin dan sabar banget untuk melihat perubahannya. Tapi karena hasilnya konsisten di kulitku sampai sekarang, moisturizer ini tuh masih menjadi produk yang aku pakai dan sudah beberapa kali repurchase. Kalau ditanya mana yang paling cocok untuk kulitku, jawabannya jelas produk ini loh ya. Selanjutnya ada AM. Ini dia teksturnya tuh agak cair dan juga cepat menyerap. Kalau dibanding moisturizer sebelumnya, menurutku hasilnya cukup unik sih dia. Kadang setelah dipakai, jerawat tuh terasa lebih cepat mengering. Tapi di waktu lain, justru malah muncul jerawat kecil baru. Jadi efeknya menurutku nggak konsisten sih. Nah, karena itu aku menempatkan moisturizer ini di posisi tengah. Tidak terlalu buruk, tapi juga belum bisa dibilang sangat cocok di kulitku. Kalau disuruh mengurutkan berdasarkan pengalaman pribadiku, hasilnya seperti ini nih. Di peringkat pertama, tentu aja ada produk favoritku, karena sampai sekarang masih kupakai dan aku sering repurchase gitu. Nah, untuk peringkat kedua ada AEM, karena hasilnya cukup netral walaupun kadang naik turun ya. Untuk peringkat ketiga yaitu The Original, karena masih memicu jerawat kecil. Untuk peringkat keempat ada Acne Way, karena tidak memberikan perubahan pada jerawat dan membuat kulitku malah terlihat lebih kusam.
Dan yang terakhir adalah G2G, karena di kulitku justru malah memicu jerawat besar dan meradang kemerahan gitu. Sekali lagi, ranking ini bukan berarti produknya jelek secara keseluruhan. Ini hanya urutan berdasarkan kecocokan di kulitku sendiri ya. Nah, itu dia honest review 5 moisturizer yang pernah aku coba. Semoga pengalaman yang aku bagikan bisa menjadi referensi buat kalian yang masih bingung memilih moisturizer. Tapi jangan lupa sekali lagi, skincare itu sangat personal. Produk yang cocok di kulitku belum tentu cocok di kulit kalian, begitu juga sebaliknya. Kalau kalian punya pengalaman memakai salah satu moisturizer yang aku bahas tadi, coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran apakah hasilnya itu sama atau malah justru berbeda. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan konten skincare, beauty, and review jujur lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.